Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul kehadiran yang mendewasakan. Kegagalan bangsa Israel pada zaman Yesus disebabkan karena mereka tidak mau mengerti maksud utama kedatangan Yesus. Ya, kegagalan mereka menerima Yesus itu loh. Karena mereka punya konsep Mesias yang berbeda dengan konsep Mesias yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Pada mulanya murid-murid Yesus sendiri juga salah mengartikan maksud kedatangan Yesus. Tetapi kemudian hari mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka mulai mengerti maksud keselamatan yang Allah berikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Jadi memang pada mulanya murid-murid mengikuti Yesus karena mau mengubah nasib di bumi ini. Tetapi ternyata yang diubah oleh karya salib Yesus adalah nasib kekekalan mereka. Setelah mereka memahami maksud isi keselamatan, barulah murid-murid Yesus menjadi orang percaya yang sangat militan, rela kehilangan harta, keluarga, nyawa, demi iman kepada Yesus, dan mereka menaruh seluruh pengharapan mereka kepada kehidupan yang akan datang. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus pasal 1, ayat 3 dan 4 dan ayat 13. Mereka meyakini bahwa kekayaan mereka itu hanya ada di surga. Dan mereka menaruh seluruh pengharapan mereka hanya pada penyataan kedatangan Yesus. Jadi kedatangan Yesus itulah yang mereka rindukan. Seperti orang-orang Yahudi pada zaman Perjanjian Baru, demikian pula banyak gereja hari ini menyimpang dari kebenaran oleh karena mereka telah salah, karena mereka salah memahami maksud keselamatan dalam Yesus Kristus. Mereka salah memahami maksud keselamatan itu. Hal ini khususnya terjadi atas mereka yang menganut teologi kemakmuran. Mereka memandang kekristenan sebagai jalan keluar untuk memperoleh kemudahan hidup. Kekristenan hanya untuk mengalami mujizat dan berkat-berkat jasmani, serta kesuksesan secara umum, kesuksesan secara duniawi. Sehingga fokus hidup mereka tidak diarahkan pada maksud keselamatan yang diadakan oleh Allah. Jadi kalau fokus hidup orang tidak pada keselamatan yang dimaksud Alkitab, pasti mereka tidak mengalami proses keselamatan itu. Tidak mengalami proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Orang-orang Kristen yang fokus hidupnya kepada pemenuhan kebutuhan jasmani tidak akan pernah bisa hidup di hadirat Allah. Kalau seseorang berurusan dengan Allah hanya karena menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, maka kehadiran Allah tidak dibutuhkan. Kehadiran Allah tidak dibutuhkan atau tidak dicari secara permanen, begitu. Tidak dicari secara permanen. Biasanya mereka mencari Allah hanya untuk satu pemenuhan kebutuhan jasmani saja, untuk berkat-berkat jasmani. Kalau mereka sudah mendapatkan pertolongan, ya tidak mencari Tuhan lagi. Bila kebutuhan sudah terpenuhi atau kalau masalah yang mereka hadapi sudah selesai, ya mereka bisa tidak membutuhkan Tuhan lagi, saudara. Lagi pula masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani sebenarnya bisa diselesaikan tanpa tindakan Allah secara khusus. Orang-orang di luar Kristen pun juga sebenarnya bisa kok menyelesaikan masalah-masalah jasmani, kan gitu, saudaraku. Ya, banyak orang di luar Kristen juga bisa menyelesaikan masalah-masalah tanpa campur tangan Allah dalam Yesus Kristus. Ya, sudah ada hukum, sudah ada hukum kehidupan. Banyak masalah-masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, banyak penyelesaian masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani bukan karena tindakan Allah secara khusus, melainkan karena hukum kehidupan, yaitu apa yang ditabur orang itu juga dituainya. Biasanya mereka mengakuinya sebagai fenomena kehadiran Allah yang mereka sembah. Ini saudaraku, Jadi memang ada fenomena demikian, saudaraku, fenomena demikian. Ada orang-orang Kristen yang kalau mendapat jalan keluar dari masalah, dia bilang ini Tuhan yang tolong. Oh iya, bisa. Tapi di luar Kristen juga ada kasus seperti itu. Dan sesungguhnya itu karena ada hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang itu juga dituainya. Itu ada tatanannya.
Nah, kalau orang-orang Kristen kan biasanya mengklaim bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Itu tatanan Tuhan. Betul, orang di luar Kristen pun juga bisa mengalami hal ini. Nah, kalau orang percaya mestinya memandang kehidupan itu dengan kacamata yang benar, yang dicari, yang diutamakan, yang digumuli itu bagaimana menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Ini mestinya. Kehadiran Allah dalam kehidupan orang percaya adalah penyertaan Allah untuk mendidik, guna mendewasakan rohani, supaya orang percaya sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Bukan karena masalah-masalah jasmani, saudaraku. Nah, kalau gereja mengarahkan jemaat untuk berurusan dengan Allahnya karena masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, itu kan namanya penyesatan. Akhirnya meleset. Akhirnya tidak menemukan maksud tujuan keselamatan itu diadakan. Nah, Tuhan pasti menolong kita dalam segala masalah, itu pasti. Tapi ingat ya, ada hukum tabur tuai. Kalau orang sakit, ke dokter berobat, mengubah pola makan, pola hidup yang baik, ya pasti sembuh. Kalau orang bekerja dengan tekun, giat, ya pasti dapat jalan keluar. Selalu ada hukum itu. Tetapi kehidupan orang Kristen itu mestinya terarah pada bagaimana mengalami pendewasaan untuk sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Jadi kehadiran Allah dalam hidup kita bukan sekedar mau menyelesaikan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi mau menyelesaikan masalah-masalah moral, karakter, perubahan kodrat, dari kodrat dosa ke kodrat ilahi, dari kodrat manusia ke kodrat Allah. Nah, ini sebenarnya tujuan kekristenan itu. Tetapi ketika Tuhan memandang seorang Kristen sudah mulai dewasa, maka Tuhan akan memberikan banyak pelajaran-pelajaran rohani, didikan-didikannya, supaya orang percaya itu berubah. Inilah yang dikatakan sebagai bapak dia mendidik, sebagai guru dia mengajar, saudaraku. Jadi kalau kita bertuhan bukan supaya kehidupan kita di bumi ini menjadi lebih mudah dijalani, karena Tuhan itu heran dan besar, ajaib, kuasa Tuhan luar biasa, lalu ikut Tuhan hanya karena mau menyelesaikan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu namanya manipulatif dan oportunis, cari keuntungan. Ketika Yesus berkata bahwa dia akan menyertai orang percaya, dalam Matius 28 ayat 18-20, Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu konteksnya adalah ketika yang memberikan mandat, jadikan semua bangsa muridku. Itu mandat untuk memuridkan, mandat untuk pekerjaannya. Dewasakan mereka, jadikan mereka orang-orang yang hidup seperti aku hidup, yaitu seperti yang kuajarkan kepadamu. Seperti aku memuridkan kamu, muridkanlah mereka juga. Dalam hal ini hadirat Allah memiliki tujuan lebih kepada proses keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Jadi saudaraku, hadirat Allah ini, saudaraku, bukan hanya untuk dinikmati senang-senang begitu, bukan, saudaraku. Hadirat Allah ini dimaksudkan agar kita mengalami didikan Bapa, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Nah, dengan demikian kesaksian kehadiran Allah dalam hidup seseorang nampak dari perubahan karakternya. Kalau orang mengaku disertai Tuhan, punya pengalaman bersama dengan Tuhan, itu karakternya diubah, bukan ngeroh. Dan kesaksiannya hanya menyangkut hal yang spektakuler, tapi kesaksiannya nampak dari perilakunya yang makin seperti Yesus. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.